Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada Bali Mengkebumen mudik ya maning. Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Yuk pada Bali Mengkebumen mudik ya maning. Badanan maning, mudik ya maning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum. Oh iya bener ya? Iya, Nggak usah dijawab? Gak usah, biar pemirsa yang menjawab. Terus selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Iya, dan bila mana ada ketupat. Oh iya, boleh dikasih ke kita. Ya, itu dia. Oke, yang jelas pemirsa dan juga para pemudik. Pemudik iya. Yang baru saja datang di Kebumen tercinta. Dan baru bertemu sanak keluarga. Iya. Ini senang banget rasanya. Saya Rati Wardani Dan Mas Dodo. Mas Dodo. Mas Dodo bakal menemani selama kurang lebih 1 jam ke depan. Betul. Dan kita ada di tempat wisata. Mungkin lama ya, ada beberapa yang lama tidak ke Pantai Logending Ayah Kebumen. Suasananya itu loh yang adem ayem. Tak. Aman tentram. Silir. Silir. Neng Pantai Logending. Teret. Ya, yang jelas kita bakal ngajakin pemirsa untuk explore tidak hanya di Pantai Logending, tidak hanya di pantainya dan perahunya, kita bakal susur hutan mangrove. Oh, emang ada? Ada di Pantai Logending. Kita boleh bahagia dan bangga kita ternyata punya hutan mangrove. Dan itu tentu saja salah satu cara untuk menjaga supaya tidak ada abrasi. Dan itu juga salah satu tempat wisata edukasi juga ya. Betul sekali ya. Seperti apa keseruan nanti kita susur di hutan mangrove? Yuk saksikan terus Badanan maning, badanan maning, badanan maning. Badanan maning, badanan. Waduh, ini kita sudah ada di mana nih? Kawasan ekosistem esensial lahan basah Mangrove Muara Kali Ijo. Ya ampun. Apa sih ini? Ini kita bingung ya. Kayaknya butuh seseorang yang bisa memandu perjalanan kita dari Sabang sampai Merauke. Pencerahan betul. Karena kita gelap-gelapan. Langsung aja kita panggil, kita tarik pusakanya. Bau rekso. Benar kan puasa kak? Pusaka apa nih? Ini dia. Mas Agus. Oke Mas Agus, Iya. ini kita ada di apa ini maksudnya? Kawasan ekosistem esensial. Iya. Esensial kayak esen gitu. Saya buat make up gitu atau Masak. Ya, awalnya kan kawasan mangrove ini kan orang mengenalnya mangrove ayah nih. Iya. Nah, kemudian berjalannya waktu mulai 2016 waktu itu kita berproses karena kawasan ini belum mempunyai status yang pasti. Jadi kami kan belum begitu leluasa dalam melakukan aktivitas. Nah, betul dalam mengembangkan. Nah, akhirnya Dinas Kehutanan mensupport, memberikan mengupayakan status kawasan ini menjadi hutan lindung yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Biar bermanfaat bagi sesama makhluk hidup. Jadi ternyata Yurati ini bukan hanya bisa menjaga ekosistem pantai, tapi juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Untuk bisa wisata edukasi. Betul. Bisa. Selain itu apa lagi? Nah, selain itu di sini juga untuk edukasi, untuk pendidikan. Baik penelitian, untuk edukasi berkaitan dengan lingkungan juga. Nah, ini kalau misalnya ini kami mau ke situ boleh nggak? Wah, boleh banget. Bayar dong. Lo mau kemana? Ambil dompet. Bayarnya berapa kalau misalnya pemirsa kepingin melihat juga apa mungkin rombongan wisata dari SD atau SMP SMA kayak gitu sekolah? Kalau di sini kita tawarkan paket, ada yang paket 50.000, maaf 50.000 itu sudah ada kanoing, kemudian
kita susur menggunakan perahu motor. Oh, lalu kita masuk ke hutan? Iyalah. Ada orang hutannya nggak? Iya, beda dong. Terus disediakan snack juga. Ada kopi? Ada. Ngomong-ngomong ya, kopi di sini ternyata ada kopi mangrove. Oh, ada. Ada. Ada kopi mangrove. Berarti khas ini ya? Kalau kopi mangrove dibilang khas, kita belum punya kekhasan. Tetap ini secara umum mangrove di tempat lain juga punya. Ada ya, dalam arti mengikuti karena memang di sini mangrove ya, terus ada efeknya gitu. Ternyata bisa memanfaatkan biji-biji mangrove. Kalau yang khas di sini ada minuman legen. Wow, cocok ya. Itu namanya seger-seger. Kalau aku bilang legend. Legend. Ya udah, kita mau lihat nanti serunya kayak apa di belakang. Tapi yang jelas ini di berita pertama di Badan. Sebelum itu ada ini, ada berita dari Prembun. Prembun ini tentang sejarah pabrik gula. Wah, aku juga baru tahu nih kalau di Kebumen ternyata ada pabrik gula. Dan ini dilestarikan oleh komunitas Prembun. Pusaka Prembun apa? Aku lupa, nanti kita lihat aja. Kita lihat aja tayangannya. Dia membuat mural sepanjang 100 meter supaya mengingatkan pernah ada pabrik gula di sini. Seperti apa liputannya? Ini dia. Gang Mangga yang berada di RT 1 RW 1 Desa Prembun, Kecamatan Prembun, tengah bertransformasi menjadi galeri seni terbuka yang memukau. Dinding sepanjang kurang lebih 100 meter yang berada di sepanjang gang yang selama ini dibiarkan kosong, kini menjadi kanvas bagi para pelukis mural. Mereka menggambari dinding dengan lukisan mural yang menceritakan sebuah sejarah bahwa di Kecamatan Prembun, dahulu di zaman kolonial, pernah berdiri sebuah pabrik gula. Inisiatif unik ini digagas oleh Sri Kusumastuti, founder komunitas Pusaka Prembun. Para pelukis mural berasal dari komunitas pusaka dan dari daerah lain. Untuk pembuatan satu frame gambar membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari, tergantung detil lukisan. Menurut Sri Kusumastuti, kegiatan ini mengajak generasi muda untuk menyalurkan kreativitas mereka dan mengajak mereka menghargai sejarah. Para pelukis mural menghiasi gang dengan berbagai gambar yang menceritakan perjalanan industri gula Prembun. Beberapa aktivitas yang digambarkan diantaranya proses penimbangan tebu, pencacahan, hingga aktivitas di pabrik gula. Semua tergambar dengan detil dan penuh warna. Teman-teman dari komunitas Pusaka Prembun saat ini sedang mengadakan kegiatan melukis mural. Temanya itu adalah tentang pabrik gula Prembun. Jadi itu sebagai rekoleksi memori ya tentang pabrik gula Prembun yang dulu lokasinya ada di sini. Dan kebetulan bangunannya sudah tidak ada sama sekali. Nah itu tujuan kita itu adalah mengingatkan kembali tentang keberadaan pabrik gula Prembun melalui gambar-gambar tembok di sini. Diharapkan dari lukisan mural ini, Gang Mangga akan menjadi destinasi wisata baru yang menarik minat masyarakat di Kecamatan Prembun. Mengingat saat ini, Kecamatan Prembun merupakan salah satu culture site Geopark Kebumen. Selain itu, dari lukisan ini, masyarakat yang melihat akan bisa belajar sejarah sekaligus mengapresiasi warisan budaya leluhur. Dari Prembun, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Masuk di hutan. Ya. Ini namanya hutan mangrove ya, Mas Agus? Iya. Oh, ini kok gede-gede banget. Iya, gede-gede banget. Akarnya gede-gede banget. Terus juga Yurati, ini rindang banget. Sejuk. Sama seperti lagu Pantai Lo Gending. Ya ampun. Yang gimana, Mas? Gebyur pakai banyu sekarang. Dan seterusnya. Silir. Pantai Lo Gending. Waduh.
lihat. Ini lagu lengkapnya nih buat backsound nih. Editor backsoundnya nih. Iya, siap. Ini Mas, ini hutan mangrove ya? Iya. Aman ini kalau misalnya kita mau kesini kayak gitu? Insya Allah aman. Gak ada buaya? Kalau buaya ada, tapi habitatnya bukan di sini. Kalau buaya ini kan mereka lebih aktivitas cenderung di Muara ya. Ini juga muara. Muara. Iya. Kalau dari sini sekitar 5 kilo Oh, jauh. habitatnya. Tapi Iya. kenapa ini satu buaya ngikut? Ya. Mas Agus, saya mau nanya. Ini kan kalau dilihat kan sudah sangat rimbun ya pepohonannya ya. Iya. Ini kira-kira kawasan ini sudah dijadikan kawasan edukasi Taman Mangrove ini sudah dari tahun berapa? Kalau kita memulai ekowisata ini sejak 2015 dulu. 2000 pertama kali ditanami itu kapan? Kalau mulai ditanam ini sebenarnya kan masyarakat dulu Oke, sudah menjaga dari tahun kesadaran. Iya, kesadaran. 80-an, tahun 80-an sudah ada. Cuma waktu era 90-an apalagi pas reformasi itu kan banyak pembalakan hutan tuh, termasuk Iya, betul. hutan mangrove ini. Jadi juga pembalakan. Iya, pembalakan. Nah, terus kemudian kan hanya tersisa beberapa banjar saja ini, sekitar paling 100 meter dari sekitar 4 atau 5 banjar yang tersisa. Dan itu ternyata menjadi pahlawan ketika ada tsunami tahun 2016. 16. Oh iya. 2006, Pangandaran dulu. Berarti ini juga salah satu Penyelamat. untuk penyelamat ya? Iya. Penyelamatan ternyata selain untuk menjaga biar tidak abrasi, tapi juga untuk penyelamatan atau perlindungan adanya tsunami. Iya. Jadi mari kita pelihara bersama-sama. Iya, betul banget, Nanti kita Yurati. coba masuk ke dalam lagi lebih dalam dan lebih dalam. Tapi sebelum itu ini ada liputan yang berkaitan dengan Kesenian tradisional, yaitu Jam Janeng Janeng. Kemitran di Bonorowo yang masih eksis. Seperti apa keeksisannya? Ini dia. Yuk melebu. Sebagai sarana melestarikan tradisi seni terbang kembang kantil atau biasa disebut Jam Janeng, grup Kemitiran adakan pentas di makam Simbah Kemitiran dilanjutkan di rumah salah satu anggota yang juga terah simbah kemitir di Desa Bonorowo, Kecamatan Bonorowo. Diiringi musik dengan alat seperti terbang, mereka melantunkan pujian sholawat dan syiar Islam dalam bahasa Jawa. Yang unik dari grup ini, seluruh anggotanya merupakan terah atau keturunan Simbah Kemitiran yang konon merupakan tokoh agama dan spiritual dari desa setempat yang selalu memainkan kesenian ini. Sehingga selain sebagai sarana melestarikan budaya, acara ini sekaligus untuk mempererat silaturahmi antara terah Kemitiran. Bahkan setahun 2 kali, mereka akan mengadakan pentas kesenian yang diikuti oleh seluruh terah keturunan Mbah Kemitiran dari seluruh Indonesia. Pada hakikatnya untuk melestarikan kebiasaan yang dulu dilakukan oleh eyang kami, terus pada sampai ke keluarga kami, itu dengan adanya sejenis sholawatan tapi berbasis pada Jawa. Itu untuk permulaan permainan itu biasanya di satu lagu atau satu kebiakan, kalau bahasa kami itu di makam dulu, kemudian baru di tempat yang disediakan. Dari Bonorowo, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Maning badana. Wow. Masih di hutan mangrove bersama Betul. yang bau rekso ini Mas Agus. Ini dia jadi pelopor di Pansela iya, hutan mangrove. bener. Dan ternyata dia sekarang lagi disewa sama Waduh. hutan mangrove yang lain. Ada di Kalimantan Timur ya. Oh iya. Di Berau
itu jadi orang hutan sana. Lagi mudik kita beruntung ya. Mas Agus balik lagi, ini habis kita syuting balik langsung lebaran. Pokoknya mumpung di sini kita curi ilmunya sebanyak-banyaknya. Iya, kita informasi nih. Ini di sini ternyata selain untuk edukasi, terus ini ada kayak fasilitas apa ini? Kita punya fasilitas aula. Oh, aula. Iya. Jadi kalau ada acara pertemuan ataupun untuk edukasi rombongan kita maksudnya ke sini dulu istirahat kemudian sambil meta-meta. Iya. Oke, kalau buat nikahan boleh? Iya bisa. Oh, boleh tapi kan terbatas. Oh, iya private party. Intimate. Ya ampun. Berarti di sini juga bisa ini ya Mas ya, ada workshop gitu juga bisa diselenggarakan di sini juga ya? Bisa. Oke. Dan tahu nggak sih prestasi dari Mangrove Pansela Kebumen ini juara nasional? Apa emang juaranya? Dapat penghargaan ya Mas ya? Terakhir kita mendapatkan penghargaan itu terbaik pertama Wana Lestari tahun 2024. Tuh. Terbaik pertama Wana Lestari. Wana Lestari itu apa sih emang Mas? Wana Lestari itu merupakan apresiasi yang diberikan oleh Kementerian Kehutanan atas dedikasi masyarakat dalam menjaga hutan yang memberikan banyak manfaat. Manfaatnya itu bukan untuk ekosistem di hutan saja, tapi untuk masyarakat sekitar. Jadi nggak cuma kita tahu ekosistemnya di sini, tapi ternyata untuk masyarakat memang ya bisa edukasi. Kebumen itu bukan cuman pariwisata atau keindahan alamnya doang yang bagus, tapi juga masyarakatnya juga. Penghargaannya banyak. Gue jadi minder. Sorry. Boleh bangga ya. Tahun kemarin tahun 2024 dapat terbaik pertama Wana Lestari. Kita memang benar-benar ngelihat keindahan kayak gini dan ternyata pemanfaatannya luar biasa. Masya Allah. Dan kita juga boleh bangga lagi dengan Kabupaten Kebumen yang ternyata punya kekasan lain selain Wana Lestarinya. Apakah batiknya? Kerajinan batik. Batik Kebumen. Iya, ini ada di Desa Gemak Sekti. Ya, Gemak Sekti. Kamu kok nggak pakai batik Kebumen? Pulang sana. Oh ya bukan, ya ampun. Aku mau Ya sudah, seperti apa liputan dari batik khas Kebumen di Gimana? Gemak Sekti? Ini dia. Langsung saja, cekidot. Ayo Mas, kita lanjut. Menyandang sebagai kampung batik, Desa Gemak Sekti Kecamatan Kebumen mempunyai jumlah pengrajin batik yang mencapai ratusan orang. Di Desa Gemak Sekti terdapat 2 dusun yang menjadi sentra perajin batik, yakni Dukuh Tanuraksan dan Dukuh Hatubarut. Namun saat ini yang paling banyak memproduksi batik berada di Dukuh Tanuraksan. Salah satu perajin batik di Dukuh Tanuraksan ialah Yudi Alfian. Perajin yang sudah memiliki showroom yang berada di Jalan Karangsambung RT 6 RW 1 bernama Pawitah Batik ini memulai sebagai perajin batik pada tahun 2009. Berawal dari mengikuti jejak sang mertua yang lebih dahulu memulai usaha batik, Yudi kini telah mampu memasarkan usaha batiknya dengan dibantu oleh reseller dan melalui media sosial. Pelanggannya tidak hanya di Kebumen saja, namun sampai luar kota, bahkan luar negeri. Dikatakan Yudi, usaha batiknya mulai berkembang lebih baik ketika pemerintah Kabupaten Kebumen ada kebijakan untuk menggunakan batik lokal bagi para ASN, pegawai pemerintah, dan lingkungan sekolah. Karena kebanyakan dari mereka mencari batik langsung ke pengrajin batik yang ada di Desa Gemak Sekti, termasuk dirinya. Menurut Yudi, keterampilan tangan untuk membuat warna dan motif yang unik membuat batik buatannya disukai banyak orang. Tidak hanya batik tulis, Yudi yang dibantu perajin dari tetangga sekitarnya juga memproduksi batik printing dan cap yang banyak dicari oleh instansi dan sekolah. Itu kan hanya ada 2 batik tulis dan batik cap. Kalau batik cap sendiri yang bisa melihat proses batik ini memang rata-rata karena memang pembuatannya lebih cepat, itu masa untuk sekarang di kisaran 100 sampai 125.000 tergantung prosesnya. Karena di batik cap itu ada juga nanti penambahan unsur kombinasi batik tulisnya. Kemudian kalau batik tulis sendiri itu minimal sekarang di harga 200 untuk yang kontemporer dan lebih mudah pembuatannya. Tapi untuk klasik-klasik Kebumen itu paling murah 500.000, bahkan ada yang sampai 2 juta untuk batik-batik klasik Kebumen. Kenapa batik klasik Kebumen itu lebih mahal? Karena memang melihat prosesnya saja, batik Kebumen
kita wajib memperhatikan dari pakem pembuatan. Pakem itu adalah mengenai dari unsur motif yang ada, memang harus ada di batik tersebut. Yang kedua adalah proses pewarnaannya atau warna. Jadi pakem batik klasik Kebumen kita harus perhatikan di dua unsur, sehingga proses pembuatannya memang relatif lama karena ada perebusan yang sampai 2 kali bahkan lebih. Kemudian prosesnya tidak lagi dicolet, dan untuk menggunakan stetis digunakan stetis napol garam yang itu memang berkiblat pada hasil-hasil pewarnaan batik yang sejak zaman. Budi juga mengucapkan terima kasih kepada Pemkab yang selama ini telah banyak membantu para perajin batik seperti membuatkan event dan pameran agar batik lebih dikenal oleh masyarakat luas. Sehingga kedepannya banyak masyarakat yang bangga menggunakan batik khas Kebumen dan kelestariannya terjaga. Harapan kami adalah ke depan nantinya bisa merambah ke warga Kebumen sendiri. Mereka lebih berbangga untuk menggunakan batik aslinya Kebumen, karena bagaimanapun kelemahan kita di batik klasik adalah warna yang selalu monoton yang kita pertahankan. Kemudian banyak orang yang menganggap bahwa itu adalah warna-warna yang tidak mereka sukai, padahal itu adalah misi kita sebagai pengrajin untuk mempertahankan keaslian dari batik Kebumen itu sendiri. Harapan kita nantinya ketika semua warga Kebumen menghargai batik Kebumen, kemudian mengenakan batik Kebumen, membeli batik Kebumen, akan terjadi produksi yang kontinu, sehingga batik-batik Kebumen yang wajib atau yang harusnya kita lestarikan tadi bisa otomatis terjaga kelestarian. Dari Gemak Sakti Kebumen, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Maning badannya. Yeay, dan kita sudah hampir menuju ke rawa atau apa? Muara. Nah, tapi kami tertarik sama ini, ada pohon kecil-kecil imut-imut cantik. Betul. Apa itu? Ini apa ini? Nah, di sini kan tempatnya nursery atau untuk pembibitan. Oh, pembibitan. Nursery ini pembibitan. Ini pembibitan. Itu mangrove-nya kayak gitu gede-gedenya, awalnya kayak gini. Iya. Ternyata dari kecil. Dari kecil. Malah dari biji ini. Kalau ini kan sudah usia sekitar 5 bulanan ini. Oke. Oh, 5 bulan. 5 bulanan, bentar lagi jalan kaki. Iya, beda dong. Ya ampun, jangan samakan dengan bayi. Oh, ini awalnya dari sini. Ini kalau mangrove itu kesatuan ya, Mas, atau gimana kalau sih? mangrove itu kan satu kesatuan ekosistem yang terdiri dari flora dan fauna ini. Nah, isinya apa aja sih kalau mangrove itu? Kalau dari floranya atau tumbuhannya itu macam-macam. Di sini ada sekitar, kita punya 27 koleksi tanaman. Yang mulai di dari sini bakau, api-api, soneratia atau apel mangrove, terus bogem, dan yang lain-lain. Oh, banyak banget ya, ada 27 jenis. Nah, kalau itu flora faunanya? Kalau faunanya ada ikan, udang, kepiting, sampai yang terestrial itu burung bermacam burung. Ya. Kita juga ada buaya muara. Oh, ada buaya muara. Kalau buaya muara sama buaya darat bedanya apa? Itu yang lagi ngame-rame ini. Adi apa Sesar? Yang Sesar aja deh. Terkenal itu dia. Emberan kayak ayam. Ya. Nah, oke, ayo nanti. Kita mau jalan muara. Tapi sebelum itu, ini ada berita liputan dari Kelirong. Kerajinan. Betul. Tentu saja semuanya berbau UMKM. Bener. Apa ini saja kerajinannya? Ini dia liputannya untuk Anda. Usaha yang ia beri nama Jaya Wijaya memproduksi berbagai jenis alat kebersihan seperti sapu, pel, sikat lantai, serta sapu lidi. Dibantu 5 karyawannya, Darobi mampu memproduksi dan memasarkan alat kebersihan.
Untuk pesanan sapu, Darobi mengatakan mampu menjual hingga 25.000 batang, baik secara offline maupun online. Berbagai alat kebersihan buatannya dijual dengan harga bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp5.000. Berbeda dengan produk serupa di wilayah lain yang menggunakan bahan kayu sisa, Darobi lebih memilih kayu mahoni dan melinjo sebagai bahan baku. Hal itulah yang membuat produk alatnya diminati pelanggan karena diakui lebih awet. Sebelum terjun menggeluti usahanya, Darobi telah belajar memahami pasar lokal hingga daerah lain. Hal inilah yang menjadi kunci sukses usaha rintisannya. Darobi berharap usahanya semakin berkembang sehingga dapat memberi peluang kerja bagi masyarakat setempat. Itu kirimnya kemana, Mas? Kirimnya untuk sekarang ya dari lokal sini, Kebumen sampai ke luar kota, kayak di Boyolali, Jakarta sampai ke luar Jawa. Sekali ngirim untuk Jakarta itu berapa ribu atau berapa? Sekali kirim kalau pakai truk sampai 25.000 batang. Dari Klirong, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Ini kita lagi susur hutan mangrove. Di sini ada perahunya, ada kano juga. Betul. Dan kali ini kita di perahu. Betul. Dan masih ada Mas Agus dan di belakang kita ada apa? Pak Kambang. Pak Kambang. Oh, makanya Kambang-Kambang. Iya benar. Ini Panglima Kambang. Beliau ini kepala sukunya. Kepala suku. Oh, bener kan Panglima Kambang jadinya. Benar. Oke, Pak Panglima. Inilah serunya ya Mbak ya, menelusuri hutan bakau. Mangrove. Oh iya, Lagi mau mangrove. bakau. Iya. Dan ini kalau dilihat kan luas banget ya Pak. Ini Ada luasnya berapa berapa hektar? Kalau keseluruhan kawasan mangrove di Ayah ini sekitar 60-an hektar 60 hektar. yang menjadi yang sudah distatuskan kawasan ekosistem esensial itu 18,5 hektar. Nah, ini di sebelah kanan kita salah satunya yang 4 hektar kawasan intinya. Oh, ini kawasan inti. Nah, yang sebelah kiri kawasan penyangga. Oh, ini penyangga. Berapa bedanya kawasan inti dan penyangga? Apa itu? Nah, kawasan inti ini jadi tidak diperkenankan untuk aktivitas oleh masyarakat. Oke. Nah, ini ada hanya 4 hektar yang dibatasi. Tidak ada aktivitas apapun. Tidak boleh. Boleh dijamah karena di sini menjadi rumahnya banyak ekosistem satwa. Okay. Oh iya, benar. Nah, ada apa aja tadi? Ikan, ada udang, kepiting. Terus ada burung-burung juga ya. Iya. Burung-burung di sini apa, Mas? Ada yang apa paling yang banyak dijumpai yang langka? Paling banyak di sini ya bukan langka, di sini paling banyak blekok, kuntul. Oke. Kemudian beberapa kita lihat ada camar juga, Burung camar. Iya. Tapi di sini kira-kira ada burung merpati nggak ya Mas? Merpati di sini enggak. Merpati nggak ada? Enggak. Burung dara? Kalau burung dara paling di desa sih kadang singgah. Memang beberapa kali main-main singgah. aja. Ya, main-main di sini. Oke, dan bicara soal burung nih ya, kan ini juga tempat tinggalnya tadi burung-burung, burung-burung penghuni hutan mangrove ya. Dengan adanya dengan adanya hutan mangrove ini, jadi burung-burung yang tadinya langka di sini, sekarang jadi bisa berkembang biak banyak di sini. Jadi kemudian terpelihara. Itu apa, Mas? Bukan takut buaya? Itu apa? Bukan. Kedebok. Iya. Sampah organik. Iya. Masalah ini tadi ya burung ya, ini memelihara ekosistem floral dan fauna. Dan bicara soal fauna, kita juga punya untuk memelihara. Liputan ya. Ini ada liputan dari mana ini? Nampu Dadi. Ada pengrajin dongdang yaitu sangkar burung dara. Karena itu juga untuk memelihara biar terawat dan dilestarikan. Betul. Seperti apa ya dongdang? Nampu Dadi. Ini dia liputannya.
Mahasim, warga desa Nampudadi, Kecamatan Petanahan, menekuni kerajinan dongdang atau kandang burung merpati yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan. Bersama anaknya, Mahasim hanya membuat dongdang sesuai pesanan saja. Dongdang dibuat menggunakan kayu jati yang akan dipotong sesuai ukuran yang dikehendaki pemesan. Prosesnya cukup rumit, namun di tangan Mahasim semuanya terlihat mudah. Mahasim juga begitu mahir membuat motif seperti yang dikehendaki oleh pemesan yang datang dari berbagai daerah. Untuk harga dongdang mulai dari 50.000 hingga ratusan ribu rupiah tergantung jumlah sekatan dan motifnya. Dari Petanahan, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Maning-maning Badana. Iya, ini kita masih berada di kawasan hutan mangrove yang ada di Kecamatan Ayah Logending. Dan ternyata ini tadi Mas Agus juga menyampaikan bahwa hutan mangrove itu juga ternyata sebagai salah satu yang menyelamatkan fauna, satwa dan juga ekosistem tsunami, dari tsunami kita bisa terselamatkan. Contohnya kemarin pas ada tsunami yang kena Pangandaran 2006. Kita bersyukur bahwa kita masih diberi sehat, ya, panjang umur. Nah, ini keren banget ya. Oh ya, ini sampai nggak bisa berkata-kata. Iya. Bisa nggak sih buat plesir gitu? Misalnya nggak cuma edukasi, misalnya keluarga kayak gitu bisa nggak sih? Bisa banget. Mengedukasi ke anak-anaknya kayak gitu. Bisa boleh. Bisa. Caranya gimana? Kan reservasinya di mana? Ada nomor teleponnya ini ya. Ini ya, Mas, bisa ya? reservasi melalui saya 0812 1560 8495. Ya, catat ya. Ini editor ya nih. Iya. Atau ada IG-nya Pansela, nanti admin. Oh iya, ini ada nih IG-nya nih. Nanti ada Panglima Kambang juga. Yang kalau misalnya Mas Agus kembali lagi ke Berau, dan ada Panglima Kambang yang selalu siap menemani dimanapun berada. Iya. Dan ternyata sekali lagi nih pemirsa, untuk yang penasaran dengan situasi yang seperti ini, mungkin back to alam. Jadi silakan bisa reservasi. Kita ajak anak-anak, saudara-saudara menikmati keindahan alam Kabupaten Kebumen. Nggak usah plesir di luar Kebumen. Nggak usah. Habisin dulu wisata Kebumen, baru keluar Kebumen. Bener banget. Nah, ini kita udah mulai keluar dari kawasan ya, atau masih dalam kawasan, cuma keluar dari hutannya. Kita bisa lihat suasananya lewat muaranya, lewat sungai. Udah gak bisa berkata-kata nih, saking indahnya, saking pokoknya udah deh pemirsa, kesini aja, reservasinya diingetin ya, ini nih, reservasinya tetap di sini. Di sini bukan cuma bisa merefresh pikiran, perasaan, tapi juga bisa jiwa raga. Wah, pokoknya lengkap ya. Nah, habis ini beritanya apa? Ini berita selanjutnya, ini ada pengrajin batu suseki. Ratusan juta. Ratusan juta itu mahal banget itu, Yurati. Iya. Oh iya, ini samping di sini tuh apa ini? Jembatan-jembatan ini apa, Mas? Ini dulu kita ada jembatan yang bisa diakses untuk jalan. Tapi kalau sekarang kan kondisinya tidak layak. Iya. Karena biasanya takutnya bikin pagar di laut tuh kena masalah. Iya. Nah, pagar kita malah sengaja kita bikin pagar ini untuk ini apa? Edukasi ya. Pengaman juga ya. Untuk memperangkap sampah. Jadi ini pagar ini jembatan ini dibuat untuk akses wisatawan sekaligus untuk mengamankan hutan itu sendiri. Jadi di sana ada batu nggak ya? Iya, ada juga ya. Batu karang. Kalau batu karang juga kalau bisa dilihat tuh kayak ada susekinya loh. Iya. Itu tuh batu bukan itu? Nah itu tuh. Itu dia. Ini dia untuk Anda. Nah itu dia. Kabupaten Kebumen sebagai pusat bebatuan alami menjadi rujukan para kolektor dan pecinta seni batu di seluruh dunia. Salah satu yang memanfaatkan keberadaan bebatuan alami di Kabupaten Kebumen adalah Anggi, warga desa Tanah Sari, Kecamatan Kebumen. Ada ratusan jenis batuan khas Kebumen yang menjadi koleksinya.
Sejak tahun 2012, Anggi menggeluti bidang batu suseki maupun batu akik. Ratusan jenis batu yang dikoleksinya seperti jenis batu kalsedon, giok, endapan, badar besi, jasper, pancawarna hingga fosil. Anggi juga selalu mengikuti pameran batu suseki di berbagai wilayah di Indonesia. Hal ini untuk meningkatkan wawasan serta relasi dengan para pecinta batu. Menurutnya, potensi alam Kebumen yang bisa go internasional adalah batu, di mana batu asal Kebumen mempunyai keunikan dan ciri khas tersendiri yang tidak dipunyai daerah bahkan negara lain. Yang ini yang saya pegang, ini jenisnya sebenarnya jenis endapan. Cuma nama pasarnya Palumbino. Ini nama yang dibuat belum lama, tapi udah internasional. Karena apa? Nama Palumbino ini, batu ini udah ada kemiripan di Eropa. Batunya mirip seperti ini dan ternyata di Kebumen itu ada batu Palumbino itu. Ini jenis suseki, batu seni suseki namanya. Jadi batu seni yang dari kultur Jepang. Ini yang telah mendunia, hampir di seluruh dunia udah pada banyak pecintanya sama penikmatnya gitu. Untuk yang saya pegang ini sendiri harganya 5.500.000. Itu termasuk sedang. Jadi suseki itu bervariasi harganya dari puluhan ribu sampai ratusan juta. Itu yang pernah saya transaksikan. Selain sebagai kolektor, Anggi juga pengepul sekaligus pembolang batu. Batu-batu suseki milik Anggi selalu diburu kolektor dari berbagai daerah hingga kolektor luar negeri, dengan harga mulai ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Jangan sudah ikut kontes kemana aja nih? Paling seluruh Indonesia, terutama di Jawa. Sudah selalu mengikuti kontes itu ya? Yang pernah ikut dari Bandung, Tangerang, internasional. Terus kemarin Piala Presiden di Surabaya, di Dieng, dan terakhir di Bogor. Hampir semua event insya Allah mengikuti karena kita ada komunitas. Jadi ketika ikut itu langsung bareng, ada truknya yang ngangkut gitu. Suseki sendiri menurut Anggi adalah seni tingkat tinggi karena perlu waktu yang lama untuk memahami serta merasakan keindahan dari sebuah batu. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Maning Badanan. Tentu saja kita masih bersama Mas Agus Pancela dan Panglima Kambang. Kali ini kita berada di tengah Sungai Ijo. Iya. Dan kita ada di antara Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap. Wah, banyak burung. Burung-burung, ya ampun. Iya bang. Weh, dadah. Dadah. Lebaran bener ya ampun. Rame banget ya. Hype-nya tuh masih ya ampun, rasanya liburannya itu wah. Ini adrenalin kita juga terpacu. Iya, ombak. Tambah lagi serunya lewat pas di jembatan, kalau jembatan tuh para penjala langsung lempar jalannya. Untung kita nggak ketangkap. Kalau ketangkap kita dijual kiloan berapa? Loh, mau cari ikan bawal kenapa jadi hiu? Iya. Ada hiu, ada dugong. Aduh. Nah ini Garate, kalau tadi kita sudah ada liputan terkait batu suseki. Ini untuk memperindah batu suseki itu ternyata ada kerajinan tersendiri. Oke, oh gitu, ada kerajinannya. Tapi sebelumnya aku penasaran dulu nih, mau ngobrol sama Mas. Oh ya boleh. Ini kan di Pansela gitu. Bener. Ini terkenalnya selain kayak gini, Hayati. Ini kan juga masuk dalam Biopark Kebumen ya? Iya, betul. Masuk dalam Biosite. Oke. Dan selain itu ada biokuliner nggak? Ada. Apa itu? Ini banyak seafood. Oh iya bener. Pinggir pantai sih ya. Bener. Kita ada TPI-nya juga di sini ya. Kalau misalnya teman-teman pemirsa pada mau jalan-jalan ke Pantai Logimbing terus kemudian menikmati hutan mangrove dan kemudian oleh-olehnya. Ikan segar bisa. Iya bisa. Tangan bisa belanja langsung. Pokoknya di sini fresh ya. Fresh. Ya karena nelayan sini kan istilahnya apa ya, one day fishing. Iya, jadi ini
nih. Jadi selalu fresh. Iya. Mancing mania kalah. Terus kalau di sini apa ikannya yang paling terkenal nih? Kalau di sini macam-macam, ada ikan kakap, ikan bawal, bawal putih yang paling mahal bawal putih, kemudian lobster yang jadi idola juga. Lobster benar. Iya. Terus kepiting yang kayak yang nanti kita bisa lihat di tempat kita nanti. Oh iya, pemirsa, nanti kita juga mau ngulik tentang budidaya kepiting. Bakau ya. Seperti apa nanti, karena yang jelas tadi Mas Agus bilang bahwa pemanfaatan tidak hanya pemanfaatan untuk lingkungan ekosistem hutan mangrove itu sendiri, tapi juga bisa dimanfaatkan untuk lingkungan. Salah satunya budidaya kepiting bakau. Tapi nanti setelah ini liputan Daiza dulu. Ya. Oke. Ini dia. Bagi penggemar seni batu, Suiseki di Kebumen tak asing dengan nama Nugroho. Ini tak lepas tangan kreativitasnya dalam membuat tatakan atau daiza, tempat display batu sehingga kelihatan lebih indah dan artistik. Warga Kelurahan Taman Winangun, Kecamatan Kebumen ini sudah 5 tahun menggeluti usaha membuat daiza. Saat ini dirinya membuat daiza di bengkel yang berada di Jalan Cendrawasih, Taman Winangun. Nugroho mengatakan bahwa permintaan pelanggan akan daiza berbagai bentuk dan ukuran selalu ramai. Pelanggan tak hanya datang dari Kebumen, namun juga dari luar Jawa seperti Kalimantan dan Papua. Proses pembuatan daiza membutuhkan ketelitian yang tinggi. Karena untuk membuatnya belahan papan harus disketsa terlebih dahulu sesuai ukuran, kemudian dibuat sedikit lubang untuk kemudian dihaluskan dan divarnis. Prosesnya pertama dari kayu utuh digambar dulu, digambar terus dipasin baru dipahat. Kalau udah pas baru dipotong, dibentuk pakai gurinda tangan. Terus diamplas halus baru diplistur. Ada kesulitan tertentu? Kesulitan kalau batunya yang bawahnya nggak rata lumayan sulit. Jadi pembuatnya sesuai ukuran batu? Iya, sesuai ukuran. Nugroho mengatakan bahwa untuk membuat sebuah daiza dirinya membutuhkan waktu kurang lebih 1 hari. Untuk bahan baku, Nugroho menuturkan jika dirinya hanya menggunakan bahan berupa kayu jati dan tergantung pesanan. Untuk harga daiza buatannya dihargai dari mulai Rp50.000 hingga Rp700.000 tergantung jenis dan ukuran. Untuk menjajal kemampuannya, Nugroho rutin mengikuti lomba Suiseki baik lokal maupun nasional. Dari Kebumen, tim liputan Kebumen TV memberitakan. Seorang pelaut, gemar melaut, luas samudra, menerjang ombak, menerjang takut, iya laut dan ombak. Gimana sih? Aduh, Mbak, ini kita lagi ngapain? Coba, ayo. Ya ampun, ini kita naik kano ya? Naik kano. Ini masih bersama Mas Agus dan Panglima Kambang. Ini kalau yang 50.000 tadi udah termasuk kano atau belum? Sudah. Wow. Udah perahu, udah kano. Mengelilingi hutan luas samudra. Iya. Oke, Kak Ratih. Ya. Lapar. Kameramennya udah teriak-teriak bayar. Di sini mah sate aja tadi sarapannya sate. Oh iya. Sate aja sate. Aku baru ingat kalau Kebumen itu punya kuliner khas. Kuliner khas apa? Iya, kuliner khas yaitu sate. Oh, di Kebumen kalau sate itu ada sate ambal. Itu khasnya tuh bumbunya tempe. Betul. Ada lagi sate
songging. Songging. Betul. Itu. Terus ada lagi sate gombong. itu sate kambing. Iya. Oke. Terus ada lagi sate duwe. 3, 4, 5. Enggak. Ini ada liputan mengenai satu harinya ini bisa 1000 tusuk terjual. Wow. Padahal dia menggunakan gerobak yang dipikul itu loh. Yurati tahu nggak Yurati? Tahu. Gua ambil ya. Ayo jemurin gue cuma jemurin aja. Tolong. Nah, itu ya. Jadi begitu liputannya, langsung aja kita saksikan terus ke BBM TV. Kabur. Badanan maning badanan. Kabur. Bagi Anda yang sering melewati Jalan Raya Kutowinangun, tepatnya di depan Pasar Kutowinangun, tentu tidak asing dengan penjual sate yang berjejer di sepanjang jalan tersebut. Mereka sudah puluhan tahun berjualan sate ambal, kuliner khas Kecamatan Ambal. Meski telah puluhan tahun, namun keberadaannya tetap eksis hingga sekarang. Salah satu penjual sate ambal adalah Supeno, warga desa Ambal resmi Kecamatan Ambal yang telah berjualan sejak tahun 1982. Dijelaskannya, para pedagang sate ambal ini merupakan warga Kecamatan Ambal. Karena tempat yang strategis, membuat banyak pedagang sate ambal yang berjualan di tepi jalan tersebut. Setiap harinya, Supeno mengaku bisa menghabiskan hingga 1000 tusuk untuk hari biasa. Jumlah tersebut bisa lebih saat momen liburan atau hari raya. Ini sate khas ambal ya, Mas? Ya. Untuk satu porsi berapa ini? Per 10 tusuk 17.000. Ini kan banyak yang di sini ya, yang jualan di pinggir jalan ini. Rata-rata udah lama ini, Pak ya? Udah lama ya. Aslinya mana, Mas? Aslinya ambal. Ambal. Ya. Oh, iya. Ini jadi pelangganan mungkin dari yang lewat dari luar kota ini, Pak ya? Ya, banyak yang dari luar kota ya. Menurut Supeno, eksisnya puluhan pedagang sate ambal di sepanjang jalan Kutowinangun ini karena sudah dikenal masyarakat. Dari Kutowinangun, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Maning badanan. Woi, kalau tadi kita sudah mengelilingi hutan mangrove kali hijau dengan menggunakan perahu dan juga kano. Tadi kita pakai kano Rano Karno. Dan masih juga bersama Panglima Kabal dan juga Mas Agus baik. Agus baik. Pemirsa, ini di berita kesekian, tapi sebelumnya kita mau ngobrolin tadi kan Mas Agus di depan juga menyampaikan bahwa yang namanya hutan mangrove itu harus punya pemanfaatan bukan cuma ke dalam tapi juga keluar. Di antaranya salah satunya adalah di belakang kita ada budidaya kepiting. Ini kepitingnya diapain ini, Pak? Nanti sini aja, Pak. Nggak apa-apa. Nanti biar di syuting mereka, biar ada kerjaan kamera. Iya. Editornya juga biar ada kerjaan. Ini kepitingnya apa, Pak? Ini kepiting apartemen. Wah. Kepiting bakal. Kita budidaya apartemen. Kan di sini ada 3 budidaya langsung tabur, budidaya keramba, dan budidaya apartemen. Hei kalian anak kos, lewat. Apartemen, kepiting aja. Kepiting aja punya. Apa lo anak kos, lewat. Sebulan 500.000. Ini apartemen. Terus ini apanya? Produknya juga satu, ada produk penggemukan. Dari kurus dan digemukan. Oh. Ada paling beda-beda. Berapa hari lah, cuma 2 minggu. Dikasih apa? Kita umpannya pakai
ikan rucah atau ikan yang paling murah di TPI. Ikan-ikan pokoknya mau mereka ya. Oh lah, lawang kepitingnya sembako. Sembarang kok lu. Pak, berarti ini budidayanya selain di apartemen itu tadi ditebar langsung di kolam, ada yang di keramba dan ada yang di apartemen. Bisa panen berapa? Kalau usia panen berapa? Kalau pasaran lokal 2 on udah dapat. Oke, berapa minggu? Kalau 2 on per itunya dari 1 on sampai ke 2 on itu 2 bulan. Kita juga panennya bukan per 2 bulan tapi per minggu. Oh, panennya per minggu. Ya, per minggu misalnya kita target 10 kilo. Kan 110 kilo kan berarti 50 biji. Oke. Itu tiap 1 tahun di 1 minggu kita harus jual segitu dan mencari yang bibitnya segitu. Iya. Oke. Harganya berapa 1 kilonya? Ya tergantung kita lihat hari besarnya. Oh, ada hari besar udah kayak kita nih hari ini nih. Hari besar Idul Fitri. Iya benar. Sekarang sampai 200 lebih. Kalau hari-hari matang atau mentah? Mentahnya. Kalau hari-hari biasa 120. 100, woi KCE lumayan. Mantap. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini yang dibudidaya di sini itu jenisnya apa Pak? Ya kepiting bako, ada yang merah, ada yang hijau. Nah kita produknya juga ada kepiting soka, ada juga kepiting soka dan kepiting cangkang keras gitu. Oh, cangkang keras. Yang soka itu kan cangkang lunak. Jadi bisa dimakan semua. Bisa dimakan semua sampai itu nggak perlu diketuk-ketuk. Iya. Cangkang keras kalau dia keras kepala. Gua kira tulang lunak. Apa Jamet? Beda ya. Beda. Oke. Kita nanti boleh lihat-lihat ini ya. Betul banget. Tadi ngomong-ngomong panen, ini ada juga panen tapi pisang Cavendish. Pisang Cavendish itu Kebumen yang baru-baru saja digalakan untuk penanaman pisang Cavendish. Udah panen? Pancowarno. Ya, jadi sekali panen itu standar itu bisa 18 sampai 20 kilo. Wih, keren banget. Seperti apa liputannya? Langsung aja. Ini dia. Kebun pisang Cavendish hasil kerjasama Desa Poncowarno dengan Kodim 0709 Kebumen yang sejak Januari 2024 ditanam di lahan seluas 2 hektar, kini telah berbuah dan masuk musim panen. Menurut Kepala Desa Poncowarno, Dwi Uji Suswanto, dari 3.000 pohon Cavendish yang ditanam, beberapa pohon telah masuk musim panen. Disampaikan Dwi Uji bahwa panen perdana pihaknya bisa mendapatkan pisang hingga 1,6 ton dari 90 tandan pohon pisang. Panen perdana kita di pertengahan bulan kemarin, jadi ini kita mau panen yang kedua. Untuk hasilnya Pak? Hasilnya alhamdulillah bagus ya, jadi rata-rata itu 18-20 kilo dalam 1 tandan. Jadi kemarin kita untuk yang pertama kita dari 90 tandan kita mendapatkan 1,6 ton. Untuk permintaan pasar sendiri gimana Pak? Karena kita sifatnya kemitraan, jadi kita tidak khawatir dengan jumlah panen yang kita panen. Jadi sebanyak apapun kita tidak kebingungan untuk membuang, karena biasanya bingung dalam memasarkan. Jadi karena kita kemitraan lebih mudah dan lebih berjalan. Dengan pola kemitraan, pisang tersebut diambil oleh perusahaan dari Bekasi dengan harga Rp4.000 hingga Rp6.000 per kilogram. Menurut Dwi Uji, perawatan pisang Cavendish hingga berbuah dan siap panen tergolong mudah. Tanaman pisang hanya butuh pemupukan, pemangkasan daun tua, pengurangan anakan. Jika pohon telah berbuah, maka yang perlu dilakukan adalah perontokan bunga jantan, pembrongsongan buah, kemudian panen. Untuk panen, Dwi Uji mengatakan bahwa pisang Cavendish dipanen dalam keadaan siap panen, namun sebelum matang pohon. Hal ini untuk menghindari pisang busuk selama proses pengemasan dan pengiriman. Kalau untuk harga bagaimana Pak? Untuk harga cukup bagus ya, jadi rata-rata kita dengan grading yang ada 4.000 sampai 5.000 per kilogram. Ada juga yang 6.000, ada juga yang 3.000. Jadi semuanya diambil atau dibawa oleh perusahaan mitra. Jadi kita tidak khawatir untuk yang ada yang kecil, ada yang besar, semuanya diambil dan dihargai.
Dwi Uji mengatakan bahwa usaha pisang Cavendi sangat menjanjikan. Kedepan pihaknya berencana untuk memperluas lahan dengan menambah 1 hektar lagi lahan persemaian. Untuk bibit menggunakan bibit pisang yang saat ini banyak tumbuh di sekitar pohon. Dari Poncowarno, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan. Oke, maning badana. Kita masih di hutan mangrove Kecamatan Ayah di seputaran Pantai Logending. Betul sekali. Silir-silir. Neng Pantai Logending. Tapi Yurati. Karo ngopi. Wah, iya, cocok banget. Wah, marahin melek. Kopi mangrove. Mantap. Jadi tanaman mangrove ini benar-benar ya tanaman mangrove ya. Selain bisa dimanfaatkan sebagai kawasan edukasi ya Mas ya. Tapi ternyata tapi ternyata buahnya atau ini bisa dimanfaatkan juga sebagai kopi ya. Wow. Banget ini. Melek ya. Ini yang mangrove ini. Ini kopi di mangrove. Kopi di mangrove. Oke. Ini bikin sendiri, Mas? Iya, ini. Oh iya. Oh, dibikinin. Dibikin sama Panglima. Oh iya, benar-benar mantap sekali nih. Racikannya pas. Aduh. Ini luar biasa ya, ternyata makanya Kebumen terutamanya di Wana Lestari ini jadi terbaik 1 dan beberapa teman-teman tim dari Wana Lestari dicomot untuk diperbantukan di hutan mangrove di seluruh Indonesia. Ada Brau ini, Mas Agus masih dalam kontrakan Brau. Terus juga ada mana lagi Mas? Ada dari Kalimantan Selatan kita belum survei dan juga Kalimantan Selatan ada tawaran lagi. Penawaran yang belum kita kita tindak lanjuti lagi ke Qatar. Wah, luar negeri. Kalau muka saya kan kotor. Iya, kalau di Kebumen Qatar, kalau ke Solo berkotor. Nih, kalau bicara soal hutan mangrove, kan tentu saja nih pelestariannya nggak cuma 1-2 tahun. Kayak Mas Agus ini ternyata dikontrak 25 tahun. Anaknya lahir, dia pulang-pulang udah kuliah, menikah. 25 tahun. Lama ya? Baru berjalan berapa tahun, Mas? Baru 1 tahun. Aduh, luar biasa. Tapi tetap semangat untuk ikut melestarikan hutan-hutan di Indonesia. Tidak cuma Kebumen ya, karena sudah berhasil di Kebumen jadi terbaik 1, sekarang tinggal melangkah ke Indonesia. Oke. Waduh, ini ngopi dulu sekarang. Enak ini. Ini kopinya Adi. Sebenarnya mau tak kasih gula semut. Wis, ya deh. Ternyata selain mangrove yang bisa dimanfaatkan, ini juga ada manfaat yang bisa diperoleh dari sampah organik. Sampah. Seperti apa ya? Liputannya? Public enemy. Public enemy? How are you doing? Kenapa baru ngopi mangrove jadi bahasa Inggris? Ini gara-gara Qatar ini. Gara-gara mau ke Qatar ini. Sampah di mana? Sampah di kosan lu? Bukan, di mana ya? Aduh lupa deh. Meeting aja. Iya, apartemen ya. Gimana ya? Dijadikan pupuk organik. Pupuk organik. Tentu saja nilai jualnya lebih tinggi daripada sampah. Yang namanya sampah kan dibuang. Iya. Daripada nggak laku, mendingan dimanfaatkan. Seperti kopi. Akhirnya sepurut dulu. Kalau gitu sambil kopi udah. Pemirsa, terima kasih banyak. Menjadi akhir dari perbincangan kita. Karena kita tuh nggak tega ya ngeliat rame-rame ya. Udah makin menghitam. Udah nelen gigi lah. Nelen gigi aja ya. Kita medan kopi ya. Aduh, ya wes nonton di kamera. Jangan diliatin aja. Jangan. Mending lihat yang bening-bening aja. Ayo, Mas Agus, ajakan dong pemirsa untuk main. Bener. Oke, ya pemirsa, teman-teman semua, silahkan main ke Mangrove Ayah. Di sini kita bisa refreshing sambil belajar sekaligus juga mengenal
kekayaan yang Allah ciptakan untuk kita. Masya Allah. Masya Allah, bahasanya badan banget nih. Ya, demikian tadi, terima kasih dan sekali lagi kami mengucapkan selamat dari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Badan maning, badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Pemerintah Desa Banjarrejo, Kecamatan Puring pada Selasa 19 November 2024 melaksanakan pelatihan pembuatan pupuk organik bagi para petani. Pelatihan diikuti oleh 50 peserta dari 9 kelompok tani Poktan yang terhimpun dalam gabungan kelompok tani Gapoktan Karya Makmur. Kepala Desa Banjarrejo Sambyo berharap dengan pelatihan pembuatan pupuk organik ini nantinya bisa meningkatkan hasil pertanian di Desa Banjarrejo. Kades Banjarrejo menuturkan bahwa dengan pelatihan ini, petani bisa memanfaatkan limbah kotoran ternak miliknya sebagai bahan baku pembuatan pupuk organik. Pelatihan menghadirkan narasumber dari PPL Pertanian Kecamatan Puring, Resti Wulandari, yang menyampaikan bahwa pupuk organik sangat penting untuk menjaga kesuburan tanah karena pupuk organik berfungsi sebagai penyeimbang. Dalam pelatihan ini, peserta juga diajak praktik membuat pupuk. Selain menggunakan bahan baku berupa kotoran ternak, juga bisa menggunakan sisa pakan ternak atau kompos dedaunan. Sebagai bahan campurannya, yaitu kapur pertanian dolomit, EM4, molase atau tetes tebu, dan bekatul. Perbedaan antara yang pupuk organik yang berasal langsung dari kandang dimanfaatkan dengan yang sudah melalui proses fermentasi. Kalau yang langsung dari kandang diberikan ke lahan itu masih mengandung mikroorganisme patogen yang menyebabkan penyakit seperti virus ataupun jamur ataupun bakteri, sedangkan yang difermentasi itu patogen itu sudah dinonaktifkan melalui proses fermentasi, sehingga di tanaman akan lebih sehat dan nutrisi yang ada di dalam bahan organik lebih mudah terserap oleh tanaman. Paikun, Ketua Gapoktan Karya Makmur, menyambut baik pelatihan ini karena petani akan mendapatkan tambahan pengetahuan. Kan kebanyakan para petani kan dari kandang langsung ke ladang. Sekarang kan kita olah lagi biar menjadi yang baik. Dari Petanahan, Tim Liputan Kebumen TV memberitakan.